Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas satu buku yang setelah gue riset ternyata cukup banyak direkomendasikan, cukup banyak dibahas atau at least dimention lah kalau kita lagi ngomongin sci-fi modern. Nah, buku yang mau gue bahas adalah Red Rising karya Pierce Brown. Gue sendiri sebenarnya udah cukup lama pengen baca buku satu ini, tapi sayangnya bukunya udah susah, udah mulai langka lah buat dicari di toko-toko buku. Sampai akhirnya gue nonton video reviewnya dari channel Resensi Tawang, dan di sana gue komen kalau wah, gue juga pengen nih ngikutin seri satu ini, tapi sayangnya bukunya udah susah banget dicari. Nah, untungnya waktu itu komen gue dibales dan gue dapat info kalau buku ini tuh bisa dibaca di aplikasi Ipusnas. Gue nggak akan bahas pengalaman gue baca buku ini di Ipusnas itu kayak gimana. Gue akan bikin video Ipusnas secara terpisah. Yang jelas gue mau shout out untuk channel Resensi Tawang. Thank you banget buat infonya, akhirnya gue bisa baca bukunya. Nah, setelah baca bukunya, gue jadi ngerti gitu kenapa buku ini punya fanbase yang cukup besar lah. Menurut gue, buku ini rame tuh karena genrenya sendiri gitu. Buku Red Rising ini mengangkat tema sci-fi distopian, yang mana seperti cerita distopian lainnya, dia punya sistem hierarkinya sendiri dan mengangkat tema Battle Royale. Yang mana apabila kalian suka dengan genre distopian, terutama mungkin Hunger Games ya, kalian dijamin akan langsung suka sama buku ini. Oke, kita masuk aja ke blurb ceritanya. Buku Red Rising ini menceritakan tentang tokoh bernama Darrow yang merupakan seorang penambang dari golongan merah. Nah, golongan merah ini merupakan golongan kaum yang paling bawah dalam sistem hierarki di dunia Red Rising ini. Banyak banget kaum lainnya, contohnya kaum pink, kaum hijau, ada banyak lah, tapi yang paling tinggi adalah kaum emas. Nah, seperti cerita distopian lainnya, susunan hierarki di sini disebabkan oleh sebuah pemberontakan. Di sini diceritakan kalau manusia sudah bisa menaklukkan sistem tata surya lah ya. Ada pemberontakan di bumi, terus terjadi perlawanan lah. Akhirnya pihak yang menang menetapkan sistem hierarki seperti ini. Nah, kaumnya Darrow ini, kaum merah, merupakan kaum pertama, yaitu kaum penambang yang tinggal di bawah permukaan Mars yang ditugaskan untuk mencari substan fiksi, kalau nggak salah namanya helium-3, yang kemudian akan digunakan untuk menterraforming planet Mars, agar planet Mars layak huni tentunya. Nah, sampai pada satu titik, Darrow mengetahui kalau semua ini tuh cuma sebuah kebohongan gitu. Ternyata permukaan Mars sudah bisa dihuni sejak ratusan tahun yang lalu, dan bahkan society sudah berdiri di atas permukaan Mars, dan tentunya dipimpin oleh kaum emas. Kita sebagai pembaca akan diajak untuk mengikuti perjalanan Darrow, untuk menyamar sebagai seorang emas dan masuk ke dalam society untuk memulai satu perlawanan untuk membebaskan kaumnya. Kemudian cerita berangkat dari sana. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca sendiri bukunya. Sebelum masuk ke pembahasan bukunya, gue mau cerita sedikit kali ya. Gue nggak tahu apakah gue udah pernah mention ini sebelumnya, tapi setiap buku yang gue bahas di Sudut Koma ini udah melalui satu seleksi. Seleksinya nggak yang gimana-gimana, karena gue sendiri juga bukan kritikus buku gitu. Dan opini gue juga nggak ada ngaruhnya ke dunia literasi. Seleksinya tuh sesimpel apakah ada satu hal yang gue sukai dari buku tersebut, entah itu gaya penulisan, konsep cerita, atau apalah. Dan apakah gue menginginkan lebih banyak orang untuk tahu tentang buku ini. Jadi secara garis besar gue akan suka bukunya dan gue menemukan banyak sekali poin positif atau poin plus di bukunya. Nah, berbeda dari buku-buku sebelumnya, gue menemukan banyak sekali poin minus di buku Red Rising ini gitu. Nah, kekurangannya apa aja? Yang pertama gue temukan adalah gaya penulisannya. Nah, setiap kali gue baca buku, setiap kali autornya punya gaya penulisan yang cukup oke, cukup bagus, gue biasanya nggak akan ngeh. Gue akan baca bukunya dari awal sampai akhir, ya udah ngalir gitu aja. Gue hanya akan notice gaya penulisan dalam 2 kesempatan, yaitu kalau gaya penulisannya bagus banget atau jelek banget gitu. Nah, sayangnya di buku ini gue menemukan gaya penulisannya kurang gitu, atau at least gak sesuai lah dengan apa yang biasa gue temuin. Dan hal ini pun agak kontras sama apa yang gue temukan di internet gitu. Banyak yang ngomong kalau gaya penulisannya Pierce Brown nih oke gitu. Jadi gue gak yakin apakah
memang gaya penulisannya yang gue nggak cocok atau ada ngaruh dari proses translasinya. Gue nggak bisa bahas karena gue cuma baca yang versi terjemahnya aja. So, kita akan mengikuti cerita dari sudut pandang tokoh utama dan present tense. Jadi, cerita dituturkan dari isi kepala Dero pada saat ceritanya berjalan. Selain itu, gaya penulisannya pun feel-nya YA banget ya, atau yang adult banget. Nah, bukan berarti sudut pandang tadi atau gaya penulisan YA tuh jelek gitu. Hanya saja dengan penulisan seperti itu, Pierce Brown gak menawarkan hal-hal yang baru yang bisa gue dapat. Gaya dan konsep penceritaan seperti ini tuh udah banyak gue temuin di novel-novel distopian yang lainnya. Kemudian gaya penulisan tentang world buildingnya pun gue kurang suka, karena gue ngerasa sebagai pembaca gue terlalu banyak disodori informasi yang padat tapi kosong dalam saat yang bersamaan gitu. Padatnya karena kuantitas, karena memang dunia Red Rising ini merupakan dunia distopian, jadi banyak banget menggunakan bahasa yang asing gitu. Banyak term mereka sendiri untuk hal-hal yang gak kita temukan di dunia nyata gitu. Dan kesemua hal tadi dijejalkan secara terus-menerus tapi gak dielaborasi secara langsung. Jadi menurut gue banyak banget informasi yang sekedar lewat gitu loh. Ditambah terlalu banyak karakter. Bener deh. Di awal-awal buku tuh yang bisa gue tangkap tuh sedikit banget gitu. Dan menurut gue hal tersebut merupakan hal yang fatal gitu. Karena menurut gue waktu Dero ini masuk ke dalam sistem Battle Royale-nya tadi, masuk ke Hunger Game-nya lah. Di permainan itu gue justru bisa belajar tentang dunia ini jauh lebih dalam gitu, jauh lebih lancar daripada apa yang udah dijelasin di awal. So ya, ada sistem Battle Royale di sini, ya, seperti yang udah gue ceritain di awal. Dan gamenya itu sendiri menduplikasi tentang awal mula society di Red Rising ini terjadi gitu, atau terbentuk. Dan somehow gaya penulisannya Pierce Brown tuh nge-switch di bagian ini. Jadi jauh lebih oke, jauh lebih mudah dipahami dan lebih ngalir lah. Sehingga gue lebih bisa untuk belajar tentang lore-nya dunia Red Rising itu mulai dari Battle Royale-nya ini. Jadi nggak usahlah terlalu memberikan banyak informasi di awal cerita. Toh akan diulang lagi dengan penulisan yang lebih baik di bagian tengahnya. Gaya penulisan tadi pun akhirnya ngaruh ke pacing cerita. Pacingnya menurut gue berantakan. Ada yang slow banget, ada yang cepet banget, ada yang bikin boring banget. Wah, berantakan deh. Itu menurut pendapat gue pribadi ya. Kemudian kekurangan lain yang gue temukan adalah dari karakternya. Terutama karakter utamanya, yaitu Dero. Di sini kan udah dijelasin ya kalau kaum emas tuh jauh lebih superior daripada kaum lainnya. Gak cuma karena status mereka udah jadi kaum tertinggi, tapi dari segi kepintaran, dari segi fisik, mereka ini udah dideskripsikan sebagai superhuman lah kalau dikomparin sama kaum-kaum lainnya. Nah, sedangkan gue menganggap Dero yang dari kaum paling bawah ini gak mungkin gitu bisa mikir sampai sejauh itu. Gak mungkin dia bisa memikirkan strategi yang sebagus itu gitu. Jadinya nyampur dan kelihatan gak ada bedanya gitu antara kaum emas ataupun kaum merah. Terus Dero ini kan karakter yang emotion driven ya. Dia merupakan seorang karakter yang digerakkan oleh emosi. Tapi somehow gue ngerasa kalau emosinya di sini tuh malah berujung baik gitu. Gak ada akibatnya gitu loh emosinya dia. Mungkin dia kesandung lah sedikit-sedikit di bagian tengah cerita, tapi in the end, emosinya ini somehow malah ngebantu dia gitu di sepanjang jalan cerita. Itu agak aneh sih menurut gue. Karena semacam gak ada timbal balik lah. Gak ada efek negatif dari kemarahannya tadi. Kemudian yang paling gue gak suka adalah karakter ini tuh plan gitu. Dero nih plan banget. Dia punya prinsip A tapi melakukan tindakan B. Dan gue gak suka dia ini diceritain kalau dia cepat belajar lah. Atau dia ini secara fisik lebih superior lah. Kayak seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, karakter Dero ini adalah karakter yang digerakkan oleh emosi kan ya. Nah, banyak banget bagian di buku ini yang dia hanya melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi tiba-tiba ada satu titik di mana Dero ngomong kalau dia nggak kemari untuk membunuh seorang karakter gitu. Kekerasan adalah jalan keluar yang dipilih orang bodoh, dan kadang-kadang aku memang bodoh, tapi malam ini aku merasa pintar. Itu kan nggak nyambung gitu. Gak sesuai sama pengembangan karakter yang sudah dikembangkan di awal. Kemudian ada juga bagian yang ngomong kalau
Dero ini cepat belajar gitu. Padahal dia seorang merah, tapi dia cepat belajar tentang gerakan-gerakan tertentu, belajar persenjataan atau gimana. Tapi di satu titik juga, kalau nggak salah waktu dia latihan sama Cassius, dia bilang kalau senjata ini atau gerakan ini cuma Cassius yang unggul gitu, dan dia nggak bisa belajar. Terus gue kayak yang bener yang mana sih? Pelin-pelan banget gitu dari segi karakter, dari segi penulisan. Jadinya apa yang karakter Dero ini bisa dan apa yang karakter Dero ini nggak bisa nyampur jadi satu gitu. Beneran kayak nggak ada bedanya antara dia sebagai kaum merah dan kaum emas. Bahkan sebagai sebuah karakter pun kayak nggak ada pakemnya. Kemudian untuk karakter lainnya, karakter-karakter sampingan menurut gue hanya berjalan saat diperlukan. Jadi semacam kayak karakter-karakter sampingannya nih ngantri gitu buat interaksi sama tokoh utama. Jadinya semua karakter terasa blend gitu menurut gue ya. Kecuali untuk satu karakter yang nantinya akan gue bahas. Kemudian banyak banget hal-hal yang gak masuk akal yang gue temukan di buku ini. Seperti transformasi yang dilakukan Dero untuk mengubahnya dari kaum merah ke kaum emas tuh cepet banget gitu. Dan gak masuk akal. Karena perubahannya di sini kayak ganti bola mata, terus modifikasi tulang lah atau apalah. Itu terlalu cepet sih menurut gue. Terus ada bagian di mana Dero ini baca dan belajar 3.000 buku atau berapalah, yang jelas angkanya gak masuk akal dalam waktu yang singkat. Gue jadi mikir lagi gitu, ini kan dia dari kaum merah ya, gak mungkin dia bisa belajar dan ngerti secepat itu gitu. Bahkan dia baru tahu akan society ini gitu, gak mungkin dia bisa belajar sejarah society dari awal sampai akhir dan paham dalam waktu yang singkat. Kemudian ada satu bagian yang menurut gue lucu juga sih, dan bahkan dibahas juga di bukunya. Kalau karakter Dero nih bisa dimodifikasi gitu jadi seorang emas. Bahkan bisa memalsukan latar belakang keluarga emasnya. Tapi somehow mereka nggak bisa langsung masukin Dero ke dalam society. Itu aneh banget sih. Dan ya, masih banyak poin-poin minus lainnya yang gue temukan di dalam bukunya. Nah, pertanyaannya kenapa sih gue tetap pengen ngebahas buku ini dan tetap bikin videonya walaupun gue menemukan banyak sekali kekurangan. Yang pertama adalah karena lore dari cerita Red Rising ini sendiri. Ini seriusan ya, gue banyak banget baca cerita sci-fi, fiksi, fantasi atau apalah. Dan konsep di dunia Red Rising ini menurut gue cakep banget gitu, kaya banget. Gue suka sistem society-nya, gue suka background dunianya. Hanya saja mungkin eksekusinya yang kurang. Itu satu, secara konsep oke banget. Kemudian yang kedua adalah karakter Sevro. Nah, karakter Sevro nih salah satu ally lah dari karakter Dero tadi. Dia merupakan pemimpin dari Howler, dan ini satu-satunya karakter yang gue temukan dinamis gitu. Sangat menarik, punya background yang dalam juga, dan ya gue penasaran tentang perkembangan karakter ini ke depannya. Kemudian hal lain yang bikin gue akan tetap ngikutin buku ini adalah bahwa banyak banget orang yang bilang kalau buku keduanya itu jauh lebih bagus daripada buku pertama. Baik dari karakternya, baik dari ceritanya, gaya penulisannya, itu jauh lebih berkembang berkali-kali lipat di buku kedua. Dan sebagai pembaca yang hanya suka tentang konsep dunia Red Rising ini, gue masih dibuat penasaran sih bagaimana cerita ini berkembang di buku keduanya nanti. So ya, mungkin itu aja. Meskipun gue menemukan banyak sekali kekurangan di bukunya, gue masih menganggap kalau konsep dari Red Rising ini bagus banget, dan oleh karenanya gue masih memberanikan diri untuk merekomendasikannya ke kalian, apalagi kalau kalian suka dengan genre distopian. Dan jangan lupa kalian bisa baca buku ini secara gratis di aplikasi Ipusnas. So ya, itu aja. Terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.